Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mujaidatul Habibah ME selaku dosen mata kuliah Dosen Perpajakan dan teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pajak penghasilan pasal 24. Anggota kami ada 3, 1 Ramdhani Ahmad Yusufi dengan NIM 2020610068, yang kedua Nirmala Anggraini dengan NIM 2020610079, yang ketiga Nur Hidayah dengan NIM 2020610082. Langsung saja pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun. Digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada sumber penghasilan kena pajak PPh pasal 24. Yang pertama ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga ada penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat ada penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima ada pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam ada penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh ada keuntungan dari pengalihan aset tetap. Yang kedelapan ada keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya adalah persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan yang pertama ada laporan keuangan dari penghasilan di luar negeri, yang kedua adalah fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri, yang ketiga ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian pajak permohonan kredit pajak yang terhutang atau dibayar dari luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Selanjutnya ada penggabungan penghasilan dari luar negeri. Yang pertama ada penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Yang kedua ada penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Selanjutnya yang ketiga ada penggabungan penghasilan yang berupa dividen yang berada di dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat ada kerugian dari luar negeri tidak digabungkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Hidayah. Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara atau per country limitation. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dan 3 unsur atau perhitungan berikut ini.
jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. 2. Penghasilan luar negeri seluruh perhitungan kena pajak kali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. 3. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Mekanisme penghitungan PPh pasal 24. Berikut sedikit ilustrasi penghitungan PPh pasal 24. Katakanlah PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar atau penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Total PPh terutang 25% kali 35 miliar sama dengan 8 miliar 750 juta. PPh maksimum yang dapat dikreditkan penghasilan luar negeri atau total penghasilan dikali total PPh terutang 10 miliar atau dibagi 30 miliar dikali 8 miliar 750 juta sama dengan 2 miliar 500 juta. Dari PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.